Allah mengatakan kepada Walid bin Al-Mughirah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan saya dengan si dia ini yang saya ciptakan sendiri-sendiri. Saya mau perhitungan sendiri sama dia. Ya. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Sudah saya kasih dia uang yang banyak, padahal dulunya dia miskin. Wa banina syuhudan, anak-anaknya yang tampil gitu. 10 anak dikasih 10 sama Allah. Tapi wa malhatu lahu tamhida, dimudahkan segala urusannya. Walid bin Al-Mughirah, "Tsumma yatma'u an azida." Masih minta kurang rasanya. Kalla innahu kana li ayatina anida. Ini Walid bin Al-Mughirah disebut oleh Allah suka menantang kepada ayat-ayatnya Allah. Sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini sesungguhnya adalah sihir zaman biyen. Al-Qur'an ini dibilang sihir zaman dulu. Karena dulu kan tidak berbentuk mushaf begini. Ya toh, Allah menfirmankan lewat Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan, orang yang mendengar katut. Berarti ini sihir, mantra ini berarti. Ini berarti mantra. Berarti dia ini bukan dari Allah, tapi ini adalah sihir dari manusia biasa. Cara-cara lama ini yang digunakan. Maka Allah mengatakan sa'uslihi saqor, akan saya adab dia di neraka saqor. Wa ma adraka ma saqor, apa yang kamu ketahui tentang neraka saqor? La tubqi wa la tadar, tidak akan pernah meninggalkan. La tubqi, baqo wujud kitam, baqo itu apa? Kekal. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal kena saqor. Tidak ada yang bertahan kena saqor. Habis kalau kena saqor, saking panasnya neraka. Wala tadar lawahatun lil bashar, dia yang mematangkan ya kulit, menghanguskan, menggosongkan kulit. Alaihi tis'ata asyar, di dalamnya ada 19 malaikat ya. Sebentar. An-nar tis'a asyar minal malaikat wa hum khazanatuha Malik wa ma'ahu 18. Ini malaikat Malik dan 18 yang lainnya. Itu yang top ya. Itu katakanlah presiden dan kabinet menterinya itu 19. Satu malaikat Malik dan 18 sisanya. Wajah fil athar ayunhum kalbar kal khatif wa anyabuhum kasoyasi yakhrujul lahabun nar fi min afwahihim. Jadi mata mereka itu kalau melihat itu seperti matanya malaikat yang jaga itu, kalau mereka melihat itu seperti ada petirnya yang menyambar, saking menakutkannya. Dan kalau mereka itu ngomong, dari mulut ini keluar apinya. Ya, ini dari tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi. Antara pundaknya dengan pundak yang satu itu saking gedenya. Orang kalau jalan kaki butuh 1 tahun untuk sampai di sini. Saking gedenya malaikat. Nah, ini katanya Abu Jahal, mereka pernah kumpul masalah malaikat yang 19 ini. Dikumpulkan. Katanya Nabi Muhammad itu yang jaga di yang jaga neraka itu 19 orang. Lah kita ini kan punya orang-orang yang besar-besar. Lah kalau 19 ya kita keroyok aja. 1 orang dikeroyok 10. Nah, berarti kita butuh 190 orang yang kuat-kuat untuk di neraka. Nanti ini di dunia loh Pak. Ini di dunia sudah begitu. Orang kalau sudah ruwet itu ya, subhanallah. Nanti kita keroyok 190 orang, habis itu malaikat. Masih 19. Dia tidak tahu bikinnya malaikat itu seperti penjara begitu, mudah menungso. Bikinnya kan orang itu selalu menggambarkan malaikat itu dengan lembut, ya toh, putih bercahaya dengan sayapnya yang berkepak. Itu kan gambarannya manusia. Dan yang sebenarnya kan tidak begitu. Ya, malaikat itu tidak begitu. Yang seperti malaikat Ridwan ya ini udah. Yang seperti malaikat penjaga sakor ini. Matanya aja seperti petir.
seperti petir besarnya itu. Lah kalau ininya aja 1 tahun, lah kira-kira dari atas ke bawah itu berapa? Pundaknya itu tadi, ya. Kemudian sudah dicabut dari mereka itu rasa kasihan, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau orang yang kejam di dunia, dia mungkin masih sayang ke anaknya, masih ada rahmat ke anaknya, masih cinta ke istrinya. Dia jahat, tapi masih sayang ke anaknya. Macan, singa, misalnya harimau, itu dia masih sayang ke anaknya, masih ada rahmat, walaupun untuk ke anaknya sendiri. Tapi kalau dia kelihatan binatang rusa lewat, wah rusa itu paling enak, disikat sama dia, tapi dia ke anaknya masih sayang. Ini malaikat yang 19 itu tidak ada sayangnya sama siapapun, tidak ada, sama sekali tidak ada sayangnya, tidak dikasih sayang sama Allah, ya. Itu saking menakutkannya 19 itu. Maka di sini disebutkan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, dan tidaklah saya jadikan kepada setiap orang kafir itu ada malaikat. Ya, dan kita wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kita jadikan bilangan mereka itu sebagai fitnah, cobaan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Untuk apa? Orang-orang yang meyakini iman itu tambah mantap. Ya, untuk yang meyakini iman tambah mantap. Orang yang beriman tambah kuat imannya dan tidak akan ragu orang-orang yang beriman itu kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang hatinya sakit, fi qulubihim maradun, yang di dalam hatinya sakit, dan orang kafir, apa maksudnya Allah memberi contoh-contoh seperti ini? Baik ayat ini atau contoh-contoh yang lain. Kalau orang Islam kan kita tidak tahu kenapa diciptakan pohon ini, tidak tahu kita. Pasti ada hikmahnya. Kalau orang kafir mengatakan, ngapain Tuhan nyiptakan ini? Ngapain Allah itu nyiptakan? Ngapain Tuhan itu? Karena mereka itu suka ngurusi yang tidak perlu. Seperti itu. Kadzalika yudillahum man yasha' wa yahdi man yasha'. Begitulah Allah itu menyesatkan yang Dia kehendaki, dan Allah memberi hidayat kepada yang Dia kehendaki. Jadi hidayat itu sesuai yang dikehendaki Allah. Ya, kalau masalah doa itu Allah tidak mengatakan yastajibu man yasha wa yadfa'u man yasha. Enggak. Allah kalau di masalah doa itu dikatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan saya terima. Tapi kalau hidayah itu tergantung karepe Gusti Allah. Saking welase Allah. Ya, makanya orang kalau berdoa itu pasti diterima oleh Allah. Insya Allah diterima. Ya, kalau tidak diterima di sini, diterima di akhirat. Karena doa itu tidak ada man yasha-nya, tidak ada. Tidak ada. Ud'uni langsung astajib lakum. Syukur juga begitu. La in syakartum la azidanakum. Kamu syukur tak tambah. Dengan mengucap alhamdulillah, dengan nambah ibadah, dengan menyadari bahwa ini semua dari Allah. Itu cara syukur. Alhamdulillah tok tapi gak sholat, belum syukur. Sholatnya baik, tapi dia masih merasa bahwa kemampuan yang dia miliki itu ya dari hasil kerjanya, belum syukur. Tapi kalau dia bisa nikah, masya Allah, digampang Gusti Allah. Saya bisa ada anak, itu pemberiannya Allah. Saya bisa memiliki kendaraan, itu dimudahkan Allah. Saya bisa memiliki pekerjaan, itu dari Allah. Saya memiliki kesehatan, itu dari Allah. Itu syukur namanya. Walaupun tidak bisa semua disyukuri, tapi syukur itu tidak ada man yasha. Insya'a tidak pakai. La in syakartum langsung la azidannakum. Orang yang syukur tak tambah, langsung itu sudah. Satu tambah satu sama dengan 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Syukur kepada Allah pasti ditambah. Berdoa kepada Allah akan diterima. Tapi kalau hidayah lainnya, yudhillullahu man yasha. Ada yang disesatkan oleh Allah, ada yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu pasukan yang Allah kecuali Allah. Wa ma hiya illa dzikrun lil bashar. Kalla wal qamar wal laili idza adbar was subhi idza asfar. Innaha la ihdal qubar nadhirun lil bashar liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Walhasil intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi banyak hal di dalam kehidupan ini
bagi orang muslim, karena kita itu sifatnya sami'na wa ata'na, gak kakean takon. Ya toh, kenapa nak sholat maghrib itu kok 3? Sembahyang wis. Enggak dibahas, sudah enggak usah dibahas. Kenapa ini kok begitu? Enggak usah dibahas. Orang Islam itu kan sami'na wa ata'na. Ya toh? Kenapa kok Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Percaya. Kenapa kok Al-Qur'an itu kita katakan dari Allah, bukan dari yang lain? Kenapa kok kita itu tidak banyak begitu? Kita itu sami'na wa ata'na. Karena itu Allah mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang kafir enggak. Hal-hal yang kecil dibahas seperti tadi sudah tahu sudah. Wallahu a'lam.